si kebaikan itu nggak usah ada ya. Loh, binatang aja juga berbuat baik kok. Ya jadi kalau wanita soleha itu nggak ini nggak penting. Wanita soleha nggak penting. Kan dia bilang tadi wanita soleha itu adalah wanita yang diimpikan, Tadi kan tadi diinginkan. tegas harus ini sama keluarga. Ya iyalah. Nah, Ya iyalah. Contoh, kalau ada yang menampar anak saya tampar balik dong. Di dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu masih kamu imani. ya iya dong. Oke? Di dalam Imamat 11 jangan kamu makan B2, kamu makan. Sana ibu saya nanya wanita soleha itu bagaimana. Tapi ibu Wanita soleha itu wanita yang menjaga kehormatannya satu. Kedua, menjaga kehormatan keluarganya. Melindungi keluarganya juga. Jadi kalau ada anaknya ditampar, ya ditampar balik gitu loh. Menurut kamu sendiri, bagaimana Tuhan kalian mau menjadikan kalian wanita wanita soleha? Pesundal aja di luar masuk surga. aduh ibu nggak ngerti sampai ke situ udah. Kalau Yang kedua, diam dulu, diam. Yang kedua, Tuhan kamu aja berfirman, ada dua orang anak dilahirkan dari satu ibu, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijama-jama, dada keperawannya yang dipegang-pegang. Apalah Tuhan pula ngomongnya kayak begitu. ya udah ibu Nora cuma nanya itu aja sih tadi. Cuma terbelit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora, Bang Faruk, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ya, bagaimana Iban? Perpuluhan kita aman? Aman Pak Iban. Berapa lah kau kasih tiap bulan bang? Jangan kau bohong kau bang. Katanya gue dengar-dengar kau nunggaknya kau. Ya cukuplah. Cukuplah buat nyayur-nyayur cukuplah. Agama apa kau bang? Aku Kristen Pak Dari Iban. mana kau bang? Pasti HKBP kau kan? HKBP lah kau. Iya. Oh, HKBP. Ya, temanya Tuhan Oten takut mati. Tuhan Aku takut pengen- mati lu bang. Aku pengen ngebahasnya dengan Bang Faruk aja, nggak mau aku mau Pak Iban. Iya, aku kan moderator. Kau hargailah sedikit moderator kau. Gimana nya kau ini bang? Soalnya dari tadi aku simak Faruk. Iya, ini temanya Tuhan Oten takut mati ya bang ya?
Tidak boleh di luar dari tema. Oke? Iya, Ivan? iya. Oke, lanjut. Oke. Silakan Dinda terus ditanggapi narasi-narasi Bang Faruk yang ganteng ini. Di awal tadi kan Dinda sudah nyimak nih. Udah Bagaimana nyimak narasi-narasi dari Bang Faruk yang mau Anda bantah? Ya silakan Dinda, berikan datanya, silakan Dinda. Kalau dibantah kan kembali lagi seperti yang pembantahan yang tadi udah pada naik. Jawabannya seperti itu karena Bang Faruk tidak mengenal kasih. Jawabannya seperti itu. Aku kembali lagi ingin bertanya dengan Bang Faruk, boleh? Seputar Kalau ini juga bertanya- sama seputar Iya, ini kalau- juga. Iya, kalau Sama bertanya seputar ini Dinda, juga. dengar Dinda, kalau bertanya siap bertanya turun, kalau nggak on cam Dinda, tapi kalau on Lah, cam seperti kan yang Bang tadi Faruk kan itu, bertanya. silakan Kan satu Bang Faruk- bantah-bantahan kita. Bang Faruk kan tadi bertanya, saya jawab. Sekarang gantian. Jawabannya Bertanya. apa? Lo Jawabannya sama. apa? Jawabannya sama. Lo bukan Bang begitu, Faruk tidak Dinda. mengenal kasih. Dinda, Karena Dinda. apa yang Dinda, Bang dengar Faruk abangnya. jelaskan, apa yang Dinda, Bang dengar Faruk Dinda. jelaskan. Dinda, dengar dulu abangnya Dinda, dengar dulu. Siap, Abang- siap. Abang Maret ya, dengar. Ya, Dalam Matius 26 dari nomor 36 sampai 38 tadi, kan kita sudah dapat poin. Ternyata Yesus itu takut dia meninggal, Dinda. dia Ketakutan. takut. Dia takut Sampai dalam sekian dulu, kemanusiaannya. Dinda. Belum dapat poinku ini. Oke. Saking takutnya dia, ya, dia minta dikawal sama Petrus dan dua anak Zebedeus. Bahkan gentar dia pun sedih, gitu loh. Kalaulah memang dia itu Tuhan, maka ini, ya, maka ini menabrak, gitu loh, kelogikaan manusia. Kalah mungkin Tuhan itu setakut itu mau meninggal, karena Tuhan itu maha kuasa, gak mungkin Tuhan itu meninggal. Dan kalaupun dia takut, hal apa yang dia takutkan, gitu loh. Hal apa yang dia takutkan? Harusnya kan dia tahu nih, hari ketiga nanti dia bangkit. Harusnya kan itu dia buat menjadi ajang patang sok patennya. Contoh kayak orang main sulap itu, pura-pura dilindas motor dia kan, hoho, gagah-gagahan dia. Sedikit lindas motor berdiri dia, ha! Dramanya terlalu gimana Dinda ya? Terlalu Indosiar kali dramanya, gitu loh Dinda. Sedih, gentar, takut meninggal, gitu loh. Yang jadi pertanyaan, hal apa yang ditakuti Tuhan kau ini ketika dia takut meninggal, Dinda? Jawabannya apa? Hal apa yang ditakutinya, Dinda? Karena dia dalam segi kemanusiaannya dia takut. Dalam kemanusiaannya dia takut. Oh, berarti yang disalibkan itu, dia ditangkap tentara itu manusia. Wujudnya manusia, fisiknya manusia, dia takut. Jadi apanya yang Tuhan? Setelah dia sudah bangkit dari kematian, keilahian baru nangol. Nanti dulu ke situ. Penyaliban aja pun belum. Yang ketika dia dalam buku Matius 26 nomor 36 sampai 38 ini, Itu kenapa kemanusiaannya. dia takut? Kenapa dia Karena takut? kemanusiaannya dia takut. Karena kemanusiaannya dia takut. Oke, kemanusiaannya dia takut. Oke, ketika dia manusia pada saat itu yang jadi Tuhan siapa? Bapak di surga. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Setelah Oke, setelah penyaliban, bangkit dia, naik dia ke langit, dia jadi Tuhan. bukan jadi Tuhan, memang dia Tuhan. Loh, tapi Keilahiannya kembali lagi. Keilahiannya kembali lagi. enggak gini loh Dinda. Tapi waktu dia takut meninggal dalam Matius 26 ini tadi, dia manusia atau Tuhan? Dia itu firman yang menjadi manusia. Manusia Jadi kan? Oke, saat dia turun manusia ke kan? dunia, Iya, saat dia turun ke manusia dunia, kan? dia menjadi Intinya manusia. manusia dia kan? Ya. Oke. Sekarang saya tanya, ketika dia dalam kondisi ketakutan mau meninggal ini, siapa yang Tuhan pada saat itu? Posisinya jadi Tuhan itu Bapak di surga. Bapak di surga, oke. Berarti setelah dia bangkit, terangkat dia ke langit, dia jadi Tuhan. Kembali lagi ke ilahiannya bersama-sama dengan Bapak di surga. Loh, iya, berarti ketika kembali ke ilahian dia jadi Tuhan kan setelah bangkit kan? Iya, Roma 14 nomor 9, betul? betul. Nah, ingat, Bapak di surga Tuhan, Yesus sampai dari surga Tuhan. Udah berapa Tuhanmu, Dinda? Bang Faruk,
Dia itu Kembali apa? kembali ke ilahiannya bersama dengan Bapa di surga. Oh, Bapak di surga itu. Jadi istilah berarti gini loh. ketika dia terangkat, naik dia ke surga ini tadi kau bilang tadi, ya, Bapak itu dipecat jadi Tuhan, dipecatnya. Dia satu tubuh dengan Bapa di surga. Nah, itu ngarang. Dalam kitab Markus dikatakan anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapak, manusia juga nya dia. Oke. Nah, ini datanya ini. Anak manusia ini. Ini dia tetap manusia, Dinda, ya. Dalam Lukas 22:69 pun ada. 22:69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Akan tetapi mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Tetap manusianya dia, Dinda. Mana datanya dikatakan Tuhan akan duduk di sebelah kanan Bapa? Mana datanya? Oke, Mana Bang Faruk. datanya? Oke. Kalau framingnya Bang Faruk seperti itu, oke. Kok framing? Matius 26:64, Lukas 22:69, anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, anak manusia. Lantas Itu artinya ayat mengatakan Tuhan akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mana datanya? Itu artinya dia itu bersama-sama dengan Bapak memerintah. Oke, berarti bukan Tuhan dia kan? Karena yang Tuhan Bapak, Matius 11 nomor 25, betul? Bersama-sama dengan Bapak. Duduk di sebelah kanan Bapak. Kan yang Tuhan ini Bapak, betul? Ya. Dan duduk di sebelah kanan Bapak, Yesus tetap manusia. Datanya jelas, Lukas 22:69. Betul? Oke lah, betul lah. Ya, betul. Berarti sampai Ya, kapan betul. Yesus Ya, betul, tidak ya. pernah jadi Tuhan. Ya, betul. Oke, sekarang bagian saya boleh. Baru ini lagi, Dinda. Hanya hawa nafsu dengan angan-angan serta mimpi kosong umat Kristen lah yang menginginkan Yesus menjadi Tuhan. Oke. Sekarang bagian saya boleh, Bang Faruk. Gimana, Dinda? Sekarang bagian saya boleh, Bang Faruk. Boleh, Dinda, boleh. Oke. Silakan. Tadi kau percaya Yesus itu mati, tidak naik ke surga, betul? Tidak lah, Dinda, saya nggak percaya. Nggak percaya? Tidak. Oke, sekarang saya pengen bertanya. Oh, Siapa Yesus di dalam Al-Quran? tidak ada Yesus dalam Quran, yang ada Isa ibnu Maryam. Apa persamaannya dengan Isa? Apa? Apakah dengan Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus yang kami percaya? Oke, ini ya, kembali lagi saya ulangin, ini jawaban saya tidak akan pernah berubah. Sebelum kita memastikan Isa ibnu Maryam dengan Yesus itu sama atau tidak, kita pastikan dulu kedua sosok ini pernah dilahirkan nggak? Kalau Isa ibnu Maryam, penjelasan di dalam Al-Quran, terkhusus dalam surah Maryam, bisa membuktikan bahwasanya dia pernah dilahirkan. Kenapa kita kaji nih, Faruk, dia pernah dilahirkan atau tidak? Karena ketika ibu mereka mengandung mereka, ya, nyawa dari ibu mereka itu terancam. Kenapa? Karena ibu mereka hamil tanpa seorang suami. Kan gitu. Kalau di dalam Al-Quran ada penjelasannya bagaimana Maryam itu bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Karena wanita yang hamil tanpa seorang suami itu harus dirajam, dilempar batu di depan rumah ayahnya sampai meninggal dunia. Kalau memang dia dilempar batu sampai meninggal dunia, maka otomatis anaknya nggak sempat lahir. Tapi ya, surah Maryam menjelaskan bagaimana bagaimana Maryam dibebas dari hukum rajam Yahudi. Dimulai dari surah Maryam ayat 16 sampai seterusnya, di mana di situ dikisahkan begitu dia mendapatkan kabar tentang kehamilannya, dia pergi ke tempat yang jauh dari sebelah timurnya Bait Allah. Sampai di tempat yang jauh itu, bahasa medannya bilang sporing dia, supaya jangan dirajam, lari dia. Sampai di tempat yang jauh itu dia melahirkan. Nah, setelah dia melahirkan, dia diperintahkan untuk kembali kepada kaumnya.
ya kepada bangsa Israel. Ketika dia mau kembali kepada bangsa Israel, dia tanya, bagaimana dengan anak ini? Ketika mereka nanti akan bertanya, apa kata malaikat kepada dia? Jika mereka mau bertanya tentang anak ini, kau diam saja, katakan kau berpuasa dan menunjuklah pada anak ini. Sampai di pintu gerbang kaumnya terjadi mukjizat. Apa mukjizat yang bisa menyelamatkan Maryam dari hukum rajam? Mukjizatnya itu Isa ibnu Maryam bisa berbicara ketika dalam buayan. Ketika mereka mempertanyakan tentang kehamilannya, kelahiran, melahirkannya dia, yang Maryam menunjuk pada anaknya, lalu terjadi mukjizat. Di mana dalam surah Maryam ayat 30 sampai 34, Isa ibnu Maryam berbicara, qala inni abadullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Isa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Kepadaku akan diturunkan kitab, yaitu Injil, dan aku akan menjadi seorang nabi. Terkejutlah pada saat rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Yahudi, bagaimana bisa anak baru lahir bisa berbicara? Tersungkur mereka ke tanah, kabur mereka, nggak berani mendekati Maryam. Yang berani mendekati Maryam pada masa itu adalah Zakaria yang mengasuh dan membesarkan Maryam. Jangankan di zaman dulu, di zaman sekarang aja kalau ada anak kayak gitu, Dinda, baru lahir udah bisa bercakap, kabur orang semua, kabur. Gak ada yang berani mendekatinya gitu loh. Dan kisah itu tertulis. Nah, untuk membuktikan bahwasanya Yesus ini pernah dilahirkan ke atas bumi ini, coba kau jelaskan dulu, Dinda, kepadaku, bagaimana Maria yang hidup di tengah-tengah Yahudi, hidup di bawah hukum Yahudi, hamil tanpa seorang suami, bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Sementara hukum rajam Yahudi tentang perkawinan atau perzinahan sudah tertulis jelas dalam Ulangan 22 nomor 13 sampai 30. Di mana wanita penzina itu harus dilempar batu di depan rumah ayahnya sampai meninggal dunia. Coba aku jelaskan dulu sebagaimana aku menjelaskan bagaimana Maria bebas dari hukum rajam Yahudi. Jelaskan kepada aku bagaimana Maria bisa bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Silakan. Oke. Kok berbeda ya Bang Faruk jawabannya ya? Tadi malam saya masuk room apologetnya Islam juga. Mereka mengatakan Yesus dengan Isa Al-Masih sama, satu peran. Kok dengan Bang Faruk kok berbeda ya? Yang mana yang benar yang harus aku percaya ini ya? Dinda, saya tidak gini Dinda ya. Saya tidak minta Anda untuk mengkomparasi jawaban saya dengan orang lain. Tapi saat ini saya minta Anda untuk menjelaskan berdasarkan Bible-mu bagaimana Maria bebas dari hukum rajam Yahudi sementara dia hamil tanpa seorang suami. Silakan Dinda. Aku nggak pandai soal itu Bang Faruk. Aku bukan seorang apologet. Jadi nggak pandai-pandai. Makanya aku bertanya. Gitu. Makanya aku bertanya, Yesus di Kristen sama Isa Al-Masih di Al-Quran, apakah wujud yang sama, peran yang sama? Ternyata jawabannya berbeda. Aku sudah Ternyata jawabannya berbeda. Ya, ternyata jawabannya berbeda. Dengan apologet Bang Faruk, dengan apologet yang lain. Dinda, dengar Dinda, sesungguhnya jawabanku dengan apologet yang lain itu tidak berbeda. Hanya saja teman-teman apologet ya lebih condong membahas tentang setelah kelahiran, setelah Yesus Isa ibnu Maryam. Kalau yang sudah kusimak, tapi kalau abangnya ini, dengar dulu Dinda, tapi kalau abangnya lebih condong membahas bagaimana Maria dan juga Maryam bebas dari hukum rajam Yahudi. Saya lebih condong membahas ke sana gitu loh. Saya tidak kalau membahas dari kelahiran. Kalau dari yang kupelajari, perbedaannya ada satu. Bang Faruk kebanyakan dongeng. Nggak ada ilmu apapun, pening nengoknya. Oke, kita naikkan lagi Edward Chandro.
dia. Oke. Edward, Edward, Islam Karistin, Edward, Edward, Edward. Nita, selamat bergabung Nita. Apa? Nita. Islam Karistin, Nita. Nita. Teman-teman, kalian kalau Islam ngomong aja lah kalian, sapa kek. Nggak aku tawarkan pun kalian madu, takut kek. Umat Islam ini kita kalau naik takut udah ngomong itu, takut kali ditawarkan madu, nggak aku tawarkan madu. Aku maduku paling tinggal 15 botol lagi tuh, 2 kotak lagi tuh. Habis itu rungkat aku jualan madu, nggak jual madu. Kenapa? Hah? Kenapa? Kayaknya jadi beban kali kurasa. Kayaknya jadi beban bagi saudara muslim kalau mau naik kan karena dulu kan kalau naik ditawar-tawarkan madu. Jadi saudara muslim kalau naik nanti ngomong aku ditawarkan madu, separuh tawarkan madu. Rungkat aku bang, nanti aku mau jualan sepatu. Ada saudara muslim kita, dia punya toko sepatu, aku mau jualan sepatunya aja. Kita rungkat dulu jualan madu, kita jualan sepatu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata, selamat bergabung Tata. Gak usah diungkatkan madunya bang, tambah yang lain akhiratnya. Tata. Tata. Mana ini tamunya ini? Seragi, Tata Seragi. Bang Faruk mana tuh tadi malam? Itu di akun yang satu lagi kakak. Akun satu lagi itu fotonya itu di handphone satu lagi, di handphone satu lagi. Di handphone ini nggak ada gambarnya. Kayak mana kabar Bere itu toh? Kondisinya kayak mana sekarang? Dari malam udah pulang. Oh udah pulang dari rumah sakit? Ya, 2 hari lagi kami ambil hasil apanya? Hasil scanningnya tuh. Dia ada muntah. Iya, Ada muntah dia. muntah, makanya itu. Syafakallah. Amin. Apalah si jelas sentur ini? Naik kau. Thank you, Bang Wong. Siapa nih? Amin, thank you Kak Ulan dari Kak Farida. Ya, Halo Kak. ya, Kak, ya. Kak, agama apa Kak? Halo, ya. Orang Islam. Ya silakan Kak Farida. Ada yang mau disampaikan Kak Farida? Enggak, Atau mungkin dengar Farida- aja. Oh, nggak mau beli madu Kak? SST ini Muslim ya? Iya. Iya.
Oke, nyimak dua dulu lah Kak Karin Farida ya. Makasih banyak kakakku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Sawe, selamat bergabung Sawe. Halo, Sawe. Sawe. Turun. Ferawati, selamat bergabung Ferawati. Ferawati. Mana nih tamu kita ini? Tap layar teman-teman ya, tap layar love orange-nya teman-teman ya. Coba kita naikkan lagi. Ajibra, sahabat Bu Ajibra. Nasikin. Halo Nasikin. Halo. Pasti simpatis. Nonton mudik belajar. Kok bisa naik? Ya, kembali juga, pencet mana? Keila, selamat bergabung Keila. Halo Keila. Oke, Jumini, selamat bergabung Jumini. Kak Jumini. Hamba Allah, selamat bergabung hamba Allah. Ya, selamat bergabung. Ya, silakan. Ada yang mau sampaikan, Bang? Enggak, cuma nyimak-nyimak aja. Ya, izin nyimak di bawah dulu, Bang ya. 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 Assalamualaikum. Oke lah, matilah. Aku ingat semati. Oke. Kak Nurfida. Wih, banyak kali nih. Tap layar teman-teman ya, tolong di tap layarnya love orange-nya teman-teman. Berikut komal kita teman-teman. Aku nge-like ini. Akun host nggak bisa pilih. Muslim 92 nih, Muslim kah? Tahu ngolah. Assalamualaikum, mau nanya bang. Waalaikumsalam. Iya Kak, 180.000 sebotol Kak. Ongkir. Iya. Ini aku kan nanya tuh di komal-komal Kristen, tapi nggak ada yang bisa jawab. Terus dia maki-maki aku diturunkan gitu loh. Jadi abang kan dulu pernah jadi Kristen ya. Jadi makanya aku mau nanya gitu, boleh nggak? Kak, silakan Kak. Iya, di apa namanya? Bible itu kan itu katanya inspirasi ilahi. Inspirasi ilahi itu kan inspirasi ke penulisnya yang katanya dari ilahi gitu. Itu kan kalau menurut persepsi saya sama aja kayak saya menulis lagu. Saya kan juga ada inspirasi gitu kan nggak semua orang punya keahlian menulis lagu gitu. Makanya apa memang itu Bible itu memang firman dari Tuhan gitu. Itu kan ditulis sama penulis gitu, katanya inspirasi gitu, inspirasi ilahi gitu. Jadi siapa aja bisa dong nulis Bible. Yang penting bilang aja inspirasi ilahi gitu. Benar nggak sih? Ya, silakan. Tapi kalau berdasarkan 2 Korintus 11:17, kata Paulus bukan firman Tuhan. Ya itu kan karangan pemuka-pemuka agama zaman dulu aja kan, yang pengikut-pengikut Paulus gitu.
Terus ada memang dari Ya, kitab makanya. Torah yang mereka adopsi gitu. Tapi kitab Torah pun kan banyak juga yang mereka batalkan karena Yesus sudah disalib, jadi syariat-syariat di kitab Torah itu pun mati bersama Yesus gitu. Makanya saya nggak habis pikir juga gitu. Jadi Ya, makanya gini Kakak Lini. Bible firman Tuhannya itu dari mana gitu. Ya, Kak Lini, makanya gini Kak Lini, kakak simak aja nanti jawaban dari teman-temannya, dari adik-adik Kristen ketika kita mempertanyakan kepada mereka. Kalau kita kaji sama Islam, nanti takutnya menolak Kak. Nanti mereka teriak di bawah, Polda, Polda, Polda. Kasihin Kak anakku 4. Iya, oke Bang. Satu lagi Bang, kalau memang ada yang Kristen di sini, satu lagi pertanyaannya gini. Katanya kan Yesus untuk menembus dosa, orang berdosa itu kan masuknya neraka. Nah, apakah setelah menembus dosa berarti Yesusnya berdosa, jadi nanti Yesus masuk neraka dong gitu? Gimana? Udah kita kaji tadi Kak, sudah saya narasikan tadi Galatia 3:13, Matius 25:41. Itu tadi jalannya. Sudah saya kaji tadi sama adik-adik Kristen tadi. Itu jalannya. Alur narasinya itu berdasarkan data ke situ dia. Ya Kak Lini ya. Iya. Oh, ini seram ya. Kalau kita sesama Islam membahasnya seram ya. Iya, oke. Nanti saya dengar deh apa penjelasan yang teman-teman Kristen ini pertanyaan. Iya. Sebenarnya banyak lagi sih gitu, cuman 2 itu dulu aja deh. Saran-sarannya Kak jangan masuk ke room Kristen apa Kak? Nggak usah lah Enggak, ke sana. saya kenapa masuk ke situ kan mereka tentu lebih paham kan, tapi mereka nggak bisa jawab, saya dikeluarkan gitu kan. Memang nggak pernah dijawab, nggak akan Gitu. pernah dijawab Kak. Mereka itu nggak pernah buka room diskusi untuk menjawab. Mereka hanya buka room untuk melecehkan. Bang Iki Momo, syukron barakallahu fikum. Ini ya, makasih banyak kakakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam Bang. Oke, Toko, selamat bergabung Toko. Toko. Halo Toko. Hamka, selamat bergabung Hamka. Ya, Hamka. Halo Hamka. Ada yang ngomong. Oke, Marto Flores. Selamat bergabung Marto Flores. Ya, selamat ya. Ya, Islam Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang disampaikan Bang Marto? Ya, boleh saya bicara dengan Kanora? Oh, boleh, silakan Bang, silakan. Dengan senang hati Bang, Terima kasih silakan. Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Ya, halo, assalamualaikum Kanora. Ya, Ya, saya maksudnya. Ya, Islam, alhamdulillah Kak. Waalaikumsalam. Kenapa Bang? Nah, saya pengen saja sama kakak. Setiap kali saya lihat live-nya kakak, ya saya senang lihatnya. Kadang-kadang lucu-lucunya kakak juga buat open gitu. Dan saya sangat bangga sama kakak karena kakak dari mualaf bisa lebih paham dari ketimbang saya yang lahirnya dari nenek moyang saya Muslim, tapi saya tidak begitu paham seperti kakak. Ya, Dan ini Kak, saya boleh bertanya Kak? silakan. Saya dulu pernah jatuh cinta sama orang Kristen lah, Protestan agamanya. Hampir mau diajak masuk ke Kristen, cuma saya nolak. Saya sampai ditawarkan tanah, rumah bahkan, tapi ya saya sempat ini juga Kak, hampir tergoda juga waktu itu. Ya. Tapi ya alhamdulillah saya juga bisa menolak dengan tawaran itu. Pokoknya dijanjikan macam-macam lah, begitu. Ya akhirnya saya
Saya waktu itu karena kami pacaran, kami keluarganya kan tahu bahwa saya ini Islam. Terus kakaknya abangnya itu bilang kamu harus masuk Kristen karena dia ini saudara satu-satunya perempuan di keluarga kami. Nah sebenarnya saya bilang, aduh maaf bang, kalau soal itu saya tidak bisa. Tapi kalau misalnya kalau dia ikut saya, itu ya saya bisa. Dan akhirnya kami sempat tinggal serumah kak, karena saya takut juga mau diancam gitulah. Sama si perempuan ini? Iya kak. Aduh, tanpa ada pernikahan? Tanpa ada pernikahan. Terus sudah mungkin agak 5 bulan lah kak, kami serumah itu. Jadi orang-orang di situ mulai tanya, terus kapan kalian ini harus menikah? Jadi keluarganya itu datangkan pendeta, ada 2 orang, ya 2 orang waktu itu mau rencana baptiskan saya. Jadi saya diminta KTP apa segala macam. Terus kalau nama asli saya Muhammad Ma'ruf di situ, nama asli saya di KTP saya mau digantikan Muhammad, itu mau digantikan Matius gitu. Tapi saya bilang aduh, dalam hati kecil saya itu masih ragu ya. Jadi akhirnya saya poin yang di sini yang mau abang tanyakan apa? Ya ini maksudnya saya cerita pengalaman saya kak. Jadi bagaimana dengan si perempuan itu? Ya sekarang akhirnya saya kabur dari tempat itu. Alhamdulillah. Ya, terus? Itu juga ada yang kebetulan ada orang Jawa, ada Mbak Jawa satu kasih saya uang karena waktu kampungnya perempuan ini agak pedalaman. Jadi kebetulan saya kenal Mbak Jawa, dia bilang sudah kamu, saya kasih uang kamu kabur saja, kemana saja kamu kabur. Nah, akhirnya sekarang abang di mana posisi? Saya sekarang ada di Kupang NTT. Kupang NTT. Oke. Di sana sudah aman kan? Alhamdulillah aman. Cuman maksudnya belum dapat jodoh. Udah nikah? Insya Allah lah nanti kalau Allah kasih. Kenapa? Akunya belum dapat jodoh juga. Kita doakan mudah-mudahan abang ini mendapat jodoh seorang wanita muslimah. Amin yang solehah. Amin kak. Amin ya. Ya itu saja yang saya. Bang Marto, ada saran saya nih bang. Sekarang ini banyak yang sedang bersahadat ukti-ukti yang baru mualaf di NTT. Mungkin abang bisa di mualaf center sana atau yang di majelis-majelis sana ya, untuk membantu juga yang mualaf, mungkin bisa bimbingan. Ini kayak salah satu bang. Lebih baik begitu bang. Iya ya bang, nanti saya juga bingung ini. Saya ini begini bang, setiap kali saya dapat perempuan kebanyakan bukan dari muslim, kebanyakan ya karena muslim. Abang mungkin mencarinya di lingkungan sekitar, padahal ada majelis-majelis taklim bang, banyak tuh ukti-ukti muslim kita. Kalau abang nggak perlu milih-pilih, tinggal tanya langsung orang tuanya nanti bang, gampang tuh. Itu makanya dikatakan di dalam Al-Quran, janganlah engkau menjadikan orang-orang yang beragama Yahudi dengan Nasrani itu sebagai kawan sohibmu. Nah itu maksudnya apa? Seandainya abang dapat lawan jenis yang berbeda keyakinan, jangan terlalu melimpahkan atau meluapkan perasaan kepadanya. Yang biasa saja. Gitu. Ya bang ya? Iya bang. Cuma ini kak, saya mau tanya satu lagi kak. Sebenarnya seperti ini kan saya sudah minta maaf ya kak. Saya sudah menggauli perempuan itu. Apakah saya ini harus disahadati lagi atau bagaimana kak? Abang kan belum ada dibaptis kan? Belum, memang belum sih, cuman abang ambil wudhu, sholat tobat, minta ampun kepada Allah. Iya. Gitu bang. Sesungguhnya Allah tuh maha pengampun. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah orang yang menyekutukan Allah. Itu aja. Iya.
Ya insya Allah saya laksanakan. Oke. Ya, kalau gitu saya pamit ya. Sebenarnya saya belum sholat Sehat zuhur selalu. juga. Oke. Ya, ya. Ada satu dari pernyataan abang ini tadi sebenarnya jadi pelajaran buat yang lain ya. Ketika abang katakan ketika itu abang ragu gitu, itu abang sudah masuk kepada kemurtatan sebenarnya. Jadi untuk netizen juga di bawah, jangan bawa diri kamu ke dalam keraguan-keraguan begini ya. Ini hal yang istilahnya semu ya, bukan hal yang nyata berpacaran, bukan. Gak ada tujuannya itu, bukan sebuah ikatan yang jelas. Itu makanya masuk selalulah berada di majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu. Banyak ulama, banyak musul, masjid ya, berjamaah di sana. Lebih baik begitu, Bang. Itu. Jangan jerat diri sendiri dalam kemurtatan. Ini yang sedang kami bentengi memang di sini ya, di antaranya. Hal-hal seperti ini mungkin abang terjerat kepada perbedaan jenis ya. Jenis kelamin ini bisa sering terjadi, Bang. Abang mungkin bukan dijerat tapi tidak sengaja abang yang terjerat bisa juga. Iya Bang. Itu Bang ya. Iya. Ya itu. Taubatan itu memang perlu, Bang. Ya mungkin syahadat itu sholat kan ada syahadatnya, tapi ya itu tadi sholat tobat. Iya. Belajar berguru pada guru ulama yang ada di sekitar, Bang. Intinya dalam hidup saya ini bahwa tidak Tuhan selain Allah, lahir telanjang, mati dibungkuskan kafan. Itu saja dalam hidup saya pikir. Oke. Oke, Pak. Kalau gitu saya sholat dulu. Belum sholat saya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aneh-aneh aja yang di bawah. Mandi tobat itu mandi bagaimana sih? Nggak ada orang mandi tobat. Sholat tobat ada. Mandi junub, mandi besar. Itu mandi tobat nggak ada. Sholat tobat yang ada. Iya, masa mandi tobat katanya. Sholat sunat lagi, Bang, gila kalian. Itu Faruk. Itu kok jeda. Aku udah kedua lah ya. Ya, halo user. Mandi itu. User Mikael di Mesro. Halo. Ya naik pun berhala. Halo. Ya, halo Mas Ra. Iya, saya mau nanya Ibu Nora. Ya, nanya apa? Definisi wanita soleh itu bagaimana? Wanita soleh, nggak ada wanita soleh. Hah? Nggak ada wanita soleh. Tadi Ibu yang bilang soleha. Soleha. Ya. Wanita soleha itu wanita yang diidam-idamkan oleh para lelaki. Nggak dengar suaranya kecil banget. Kamu yang noise. Kamu lagi di mana jalan? Enggak, lagi di laundry. Wanita soleha itu adalah wanita yang diimpikan, diidam-idamkan para lelaki. Oh gitu. Terus akhlaknya bagaimana akhlaknya?
Akhlaknya dia orangnya gimana ya, wanita soleha itu? Akhlaknya dia tegas, terus dia berwibawa, dia membentengi dirinya dan keluarganya, itu salah satunya. Oh gitu. Ya, Jadi dalam sisi kebaikan itu nggak usah ada ya? loh, binatang aja juga berbuat baik kok. Ya jadi kalau wanita soleha itu nggak ini nggak penting. Wanita soleha nggak penting. Kan dia bilang tadi wanita soleha itu adalah wanita yang diimpikan. Tadi kan tadi harus diinginkan. tegas, harus ini sama keluarga. Ya iyalah. Ya iyalah. Contoh kalau ada yang menampar anak saya tampar balik dong. Namanya wanita independen, bukannya ini, Bu. Loh, kan kamu nanya. Ya saya kan menjawab. Cuma adanya kau. Soleha, Ibu. Soleha itu yang bagaimana, Ibu? Loh, nah sekarang kalau menurut Kristen wanita soleha bagaimana? Hah? Kalau di dalam Kristen wanita soleha bagaimana? Ya harus menaati firman Tuhan dong. Firman Tuhan yang bagaimana? Ya firman Tuhan, kami kan Alkitab. Ya harus mengikuti firman Tuhan yang ada di Alkitab. Tapi di dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu masih kamu imani? Ya iya dong. Oke? Di dalam bilangan, di dalam Imamat 11 jangan kamu makan B2, kamu makan. Sana Ibu, saya nanya wanita soleha itu bagaimana? Tapi Ibu, Wanita soleha itu wanita yang menjaga kehormatannya satu. Kedua, menjaga kehormatan keluarganya. Melindungi keluarganya juga. Jadi kalau ada anaknya ditampar, ya ditampar balik. Gitu loh. oh gitu. Terus? Oh iyalah. Masa kalau keludahin emak kau, kok diam aja? Lihat sebabnya dulu Ibu. Kalau ku jampak kau, kok diam aja? Enggak kan? Ya enggak lah. Ya kalau misalnya saya yang salah, kenapa? Ya saya harus bisa mengasihi Ibu Konsepnya kan dong. beda. Tiba-tiba kan ditampar. Ya aku tidak mungkin loh diam aja. Ya aku tampar balik. Jadi saya tadi tuh tertawa dengar ibunya bilang semoga dapat wanita yang soleha. Wanita Ya, soleha, wanita yang tidak pakai bikini. wanita soleha enggak? Jadi saya tanya Wanita itu yang tidak pakai bikini. Wanita yang tidak mengatakan Tuhannya terkutuk. ya jadi saya tanya ibu. Kan? wanita- Iya kan? Kan begitu. Mesra. Sebenarnya di dalam Bible Gak book apa-apa ada Bang Bejo, Bang Bejo ada jangan masuk, Bang Bejo jangan Ada, masuk. Sar. Bang Bejo Jadi jangan. terkadang Jadi terduga begini, di dalam Bible kamu sendiri, bagaimana Tuhan kalian mau menjadikan kalian wanita muslim, wanita soleha? Pesundal aja di luar masuk surga. Aduh ibu nggak ngerti sampai ke situ dah. Kalau Yang kedua, diam dulu, diam. Yang kedua, Tuhan kamu aja berfirman, ada dua orang anak dilahirkan dari satu ibu, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijama-jama, dada keperawannya yang dipegang-pegang. Apalah Tuhan pula ngomongnya kayak begitu. ya udah ibu Nora cuma nanya itu aja sih tadi. Cuma terbelit. Kok jelaskan? Jelas aku nggak saya. Saya tidak bilang sama anak saya soal ini aja. Nggak ada saya bilang dada keperawannya dijama-jama, susunya dipegang-pegang, nggak ada. Ini Tuhan kamu berfirman, bagaimana sih ceritanya? Bagaimana mungkin Tuhan kamu menjadikan perempuan Kristen ini perempuan yang soleha? Iya dong. Kalau apa? Satu, adakah di dalam kekristenan diajarkan, diwajibkan menutup aurat? Tidak ada. Ibu Nora gantian dong. Iya udah gantian. Terus apa dikatakan di dalam Lukas 14:26? Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudara-saudara perempuan, saudara-saudara laki, anak-anaknya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Gila, ajaran apa ini? Kita gantian ibu. Ya silakan. Oke, saya itu naik ke sini itu terkadang karena tergelitik. Oh, saya sudah jawab. Wanita soleha itu adalah wanita yang bisa saya kan bilang yang bisa menjaga dirinya, menjaga keluarganya. Nah, makanya di dalam Islam itu kami diwajibkan untuk menutup aurat. Lah, kau ada nggak Tuhan kau mewajibkan kalian perempuan menutup aurat? Nggak ada.
pakai ke gereja kau pakai bikini pun tidak masalah. Cuma nanya Ya udah, saya cuma bertanya itu saja tadi. Oke. Aku tanyalah kalau kayak gitu sama kau. Nggak usah, udah ibu. Nggak usah. Ya udah, saya. Aku tanyalah, ada nggak di dalam Bible kau dilarang mengawini bapak kau? Bu Nora. Jawablah Kak Mesra. Saya kan sudah jawab. Wanita soleha itu adalah wanita yang bisa menjaga dirinya dari apa? Dari semuanya, menjaga auratnya, menjaga semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya sama kau. Saya nggak perlu pun wanita soleha di dalam Kristen, karena kalian nggak ada diwajibkan menutup aurat. Yang saya tanyakan, ada nggak di dalam Bible kau perempuan anak kandungnya sendiri itu tidak boleh kawin sama bapaknya? Ada nggak larangannya? Iya, Bu Nora. Ya udah, nggak usah Saya tanya. Nggak bakalan terima jawaban juga kan? Loh, ada nggak larangannya? Hanya Ada nggak mesra? Ada nggak larangannya? jadi Bu Nora, ya udah, sehat-sehat aja Bu Noranya ya. Saya bertanya tadi, kau bertanya saya jawab. Cepat sembuh, Ibu Noranya juga sehat-sehat saja. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati saya. Yesus memberkati kamu. Ya. Memberkati, shalom. Salon pas. Ya, tidak perlu dijelaskan secara detail. Karena apa? Karena memang dia mau menyerang. Mau menyerangnya apa? Lah, buktinya mulut kau begini katanya. Lah, firman Tuhan kamu saja meremas-remas payudara mau ngomong kayak begitu tidak masalah. Kenapa mereka ini? Udah bagus itu. Udah mantap. Suaramu toh mana? Gak ada suaramu. Live-mu pun dijeda. Gerandong. Jurus terakhirnya, ya kalau ku jawab pasti kau tidak akan terima. Siapa ini? John? Tobat kau Nora, udah bertobat aku. Oke, John, selamat bergabung, John. Tobat kau Nora. John. Oke, Queen, selamat bergabung, Queen. Islam Kristen, Dinda. Kristen. Oke, mau diskusi Dinda? Mau. Yaudah, silakan Dinda, ditanggapi Dinda. Kenapa Tuhanmu takut meninggal? Ya, hingga dia sedih di dalam Matius 26 nomor 36 sampai 38 tadi Dinda. Silakan Dinda. Apa yang ditakuti oleh Tuhanmu? Masa Tuhan penakut? Tuhan nggak pernah takut. Nyatanya dalam Matius 26, berarti Yesus ketika dia ketakutan di Taman Getsemani yang tertulis dalam Matius 26 tadi, itu bukan Tuhan. Tapi dia sanggup menghadapi kematian, dia sanggup. Nggak sanggup dia. Dia bisa hidup kembali. Nggak sanggup dia. Dia hidup kembali. Meninggal kata dia, takut dia gitu. Iya, tapi dia hidup kembali kan? Iya, yang jadi pertanyaannya, hal apa yang ditakuti oleh Tuhanmu gitu loh, sampai dia ketakutan kayak gitu? Bukan takut. Berarti Bibelmu salah.
Enggak, dia menerima kenyataan sebagai manusia. Di sini tertulisnya dia takut loh, Dinda. Iya, tapi dia bertindak sebagai manusia, wajar. Oke, ketika dia jadi manusia, yang Tuhan pada saat itu siapa? Dia juga. Berarti Tuhanmu manusia. Bukan. Kalau manusia, kalau manusia menjadi Tuhan itu mustahil, tapi kalau Tuhan menjadi manusia itu wajar. Iya, berarti Tuhanmu manusia. Tuhan menjadi manusia bisa nggak? Allahmu itu kalau Allahmu itu menyamar jadi manusia kamu bisa dapat nggak? informasi dari mana? Kamu dapat informasi dari mana? Tuhan jadi manusia dapat informasi dari mana? Ya, dari pengetahuanku aja. Ya, sumber pengetahuanmu dari mana? Dari pengetahuan. Iya, dari mana? Adakah data di Biblemu? Adakah data di Biblemu mengatakan Tuhan jadi manusia? Gini Pak ya. Itu dia. Dia wajar. Kalau Tuhan menyamar menjadi manusia bisa, tapi kalau manusia menyamar menjadi Tuhan nggak bisa. Ngerti nggak? Nyamar Tuhannya. Kok ketawa? Di mana pula dikatakan Tuhan nyamar? Ya. Terserah Tuhan dong menjadi apa? Masalahnya Tuhan nggak pernah menyatakan ke kau hendak menjadi manusia, nggak ada. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia. Ya. Timotius nomor 16. Dialah yang tidak bisa dijangkau oleh maut, dia bersemayam dalam terang, tiada seorang pun yang bisa melihat dia. Makanya saya bilang, kau itu masih Karistin karena kau membantah Bibelmu. Gini, Tuhan bukan manusia. Kau ngomong gitu ya? Kayak ngomong kan? Bukan aku, Bibelmu, bilangan 23:19. Iya. Bukan berarti Tuhan nggak bisa menjadi manusia. Loh, kok kau paksakan lagi? Ya, ngerti nggak kau? Tuhan jadi manusia, bilangan 23:19. Kau pernah belajar nggak? Kau punya pendidikan nggak? Kau yang nggak pernah belajar. Kau punya otak nggak? Dasar sakti Medan kau. Turun. OTAK tuh jangan kali dibilang bang, itu jangan dibilang itu. Rungkat langsung itu. OTAK jangan dibilang ya. Kalian itulah emosi kerasukan. Cair bro. Kalau diskusi itu pelan-pelan aja gitu loh. Ya, makanya berkali-kali Bang Faruk katakan, kalian itu masih oten karena kalian bantah Bible, bantah perkataan Yesus, gitu loh, membantah apa yang tertulis di Bible kalian. Kalau kalian baca Bible dan percaya perkataan Yesus, nggak mungkin kalian jadi oten. Karena makom tertinggi ketika kalian percaya Yesus, maka kalian akan menyembah siapa yang disembah oleh Yesus. Yesus itu bertuhan, Matius 11 nomor 25, dan dia mengimplementasikan dirinya sebagai seorang hamba, Matius 12. Yesus hamba Tuhan. Tak ada dikatakan Yesus Tuhan, nggak ada, tapi Yesus itu hamba Tuhan. Baca Matius 12 itu Dinda. Makanya ya, di dalam dunia apologetik, di dalam dunia diskusi ini ya, terbalik kita antara Islam dengan Kristen ini. Kebaliknya apa? Kalau kami umat Islam mengajak kalian untuk baca dan percaya Bible kalian. Tapi kalau kalian menghadirkan dasar dalil yang tak tertulis dalam Al-Quran kami, bahkan tak pernah dikatakan oleh Nabi kami, gitu loh. Kalau kalian enggak, kalian bantah Bible kalian, maka sejatinya yang kalian debatkan itu bukan kami, tapi Bible kalian sendiri. Narasinya tadi coba lah bang, Tuhan nyamar katanya, enggak. Lain bro. Itu ngomong, Sukron, barakallahu fikum. Ya enggak aja narasi kau Tuhan nyamar. Apa siapa yang dia ditakuti Tuhan hingga dia harus nyamar? Nyamar Tuhan. Bapak Tuhannya Yesus itu lebih besar daripada Yesus, gitu. Jangan bro. Ganti nama akun apa ini, tidak ulah cantik. Jati, selamat bergabung Jati Adem.
Ya, selamat pagi. Momo ya, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Jadi ada yang satunya, Bu. Ini Bang siapa namanya nih? Iya. Bang Jati Asih Yang ada ini. apa? Momo. Siapa itu, Van? Momo. Iya. Ricky Momo. Oh, Ricky. Boleh saya Syukron, Pak karasi Ricky. sedikit? Ya, Islam Kristen. Sedikit saya Iya, Jati, Bang Islam, Jati. Kang. Islam Kang Faruk. Iya. Ya, silakan Bang, silakan. Iya. Tadi kan ada orang Kristen ya yang menanyakan masalah solehah itu. Jadi di sini saya akan coba menjawab ya. Ya berusaha lah, orang bodoh saya sebenarnya, tapi ya berusaha menjawab. Aduh. Ini Bang. Izin Bang Jati ya, saya turunkan ya. Jangan dikatakan kata BODOH itu, jangan dikatakan Bang. maksudnya terhadap saya sendiri, Iya, saya tapi sendiri itu orang yang bodoh. Aduh, udah turun Bang, turun Bang, izin Bang ya, maaf Bang ya. Turunkan nanti komalku Bang. Makanya itulah takutnya teman-teman, kita naikkan saudara muslim ini. Iya, maaf ya teman-teman, saudaraku muslim ya. Kalian belum bisa untuk gimana ya, untuk berbicara di sini gitu loh. Karena ada perkataan-perkataan, kata-kata yang tidak boleh diucapkan ketika live. Rungkat komalnya. Kata BODOH itu tak boleh dilafazkan, tak boleh dikatakan. Nanti abang kena pelanggaran, aku yang rungkat. Jadi gitu ya toh. Jadi begini ya. Kami kan udah tahu lawan-lawan diskusi kami ini siapa. Jadi bukannya saya tidak mau menjawab secara detail. Kalau umat muslim yang menjawab, saya akan menjawab secara detail. Bagaimana wanita soleha itu menurut Islam. Tapi dia tidak perlu jawaban. Dia tuh hanya mau menyerang. Makanya ngapain terlalu apa? Kita serang aja lagi dari Bible-nya gitu. Lanjut itu. Ya, siap. Hati-hati ya saudara muslim ya. Perkataan-perkataan kayak itu jangan diucapkan ya. Oke, Adi Golek, selamat gabung Adi Golek. Adi Golek. Ada baunya anak-anak ini pulang dari Mekah kemarin. Dikasih kurma Nabi ya, yang hitam itu. Iya, kurma enak, ajwa. tapi ya Allah manisnya sakit gigi ha. Itu udah rasa kan kurma madu itu? Kurma udah Rasul? Pernah aku beli sekali, tapi sekali semua Mahal ya? belinya. Mahal, 250 katanya sekilo itu. Ini siapa nih? Edis TV, selamat bergabung. Islam Kristen. Oke, mau diskusi kita Dinda? Ya, mau diskusi. Iya, sesuai tema aja Dinda ya. Boleh aku bertanya dulu? Siap. Oh, kalau bertanya enggak on cam, siap bertanya turun Dinda, abangnya jawab di atas. Gimana? Enggak, saya enggak turun. Apa? Saya enggak turun. Enggak, aturannya gitu. Kalau kamu tidak on cam, selesai melontarkan pertanyaanmu, kamu turun, saya turunkan. Abangnya menjawab di atas. Tujuannya apa? Supaya kita tidak saling adu argumentasi. Karena apa? Karena kamu tidak on cam. Ditakutkan nanti lisanmu itu mengarah kepada kebijakan gitu loh. Belum bisa on cam aku yang ini, yang aku besar kena banned. Ya udah, kalau memang mau bertanya, begitulah konsekuensinya Dinda. Ya, siap bertanya akan kita jawab. Tapi setelah itu kamu turun, ya. Siap. Silakan Dinda, apa yang ditanyakan Dinda? Tunjukkan satu keturunan Ismail. Satu keturunan Ismail, kenapa? Keturunan Ismail itu kenapa? Ya, tunjukkan. Maksudnya kayak mana? Pertanyaanmu apa? Tunjukkan satu keturunan Ismail. Iya, keturunan Ismail itu kenapa gitu loh. Belum rampung pertanyaanmu.
Mana? Iya, pertanyaanmu apa? Itu tadi. Iya, apa pertanyaannya? Tunjukkan satu keturunan Ismail. Sakit ya. Tunjukkan satu keturunan Ismail. Enggak, Edis asli, Edis KW sama longornya. Tunjukkan satu keturunan Ismail, itu bukan diskusi namanya. Kalau kau mau ditunjukkan, kau main-main ke rumahku. Biar ditunjukkan. Kayak gitulah ya. Tapi pengikutnya Edis longor-longor juga. Rampungkanlah. Mungkin kau bertanya, tunjukkan satu keturunannya Nabi Ismail alaihissalam yang menjadi seorang nabi dan rasul. Gitu loh. Kalau kau mau ditunjukkan fisiknya, main-main kau ke rumahku. Kalau kau mau ditunjukkan orangnya, main-main kau ke rumahku. Oke, don't worry, selamat bergabung. Don't worry. Ya, halo, don't worry. Ya. Don't worry. Noise. Revaldo coba nih. Repaldo, selamat bergabung Repaldo. Repaldo. Oke, selamat gabung. Ya, Islam Kristen, Dinda. Oh, saya Kristen, Bang. Oh, mau diskusi, Dinda? Oh, diskusi biasa aja. Iya, oke. Dinda ini, Bang Faruk sampaikan dulu aturannya ya. Yang pertama, jangan mengatakan perkataan yang mengarah kepada perundungan seperti nama hewan, cacian, makian, ya OTAK, BODOH, jangan, nggak boleh ya. Sekali saja Anda katakan kata-kata seperti itu, kita turunkan supaya komal kita kuat, nggak kena benet. Yang kedua, kalau Dinda mau bertanya saling adu argumentasi, Dinda silakan on cam. Saya lihat dulu, ini belum bisa on cam. Berarti pilihan kedua, ya Anda tidak bisa on cam, kita kaji tema atau Dinda bertanya setelah itu turun. Pilih mana Dinda? Itu belum bisa on cam, Bang. Tahu. Makanya dua pilihan, kaji tema atau bertanya setelah itu turun. Turun aja lah, Bang. Nggak bertanya dulu. Gini, jadi kalau di dalam agak beda sedikit ya dari iman Kristen dan iman Islam. Mengenai kalau di Islam itu akhirat juga ya. Kalau dalam Islam jalan ke surga itu bagaimana? Sudah? Ya. Itu pertanyaannya Dinda? Iya. Oke, saya turunkan dulu Dinda ya. Simak di bawah ya. Iya. Oke, jadi gini Dinda ya. Di dalam iman Islam ya, untuk ke surga itu nggak pakai jalan-jalan. Ya. Tapi kehendak. Begitu mudahnya umat manusia untuk sampai ke surga. Nggak perlu menguasai jalan. Ini bukti otentik bahwasanya yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Rabbul Alamin yang berkuasa atas seluruh surga dan juga neraka. Tapi kalau dipilih aneh, pakai jalan ada. Mau ke surga pakai jalan, harus tahu jalan, ini enggak. Kita jangankan jalan ke surga, jalan menuju kematian saja, nggak ada manusia yang tahu ujung-ujungnya mati. Ya. Untuk sampai kau ke surga, untuk kau mendapatkan surga, ya poin pertama untuk kau mendapatkan surga, kau harus jadi orang yang beriman.
Karena banyak ayat dalam Al-Quran di mana orang-orang beriman itu dijanjikan surga. Contoh dalam surah Al-Bayyinah, dalam surah An-Nisa, dalam surah Fussilat banyak. Innal ladina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jannatu adnin. Diberikan surga kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan poin kedua, jaminan dari Allah lagi, Fussilat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah dan dia istiqomah atas itu, ya, dia tidak perlu gelisah atau takut. Akan datang malaikat kepadanya mengkhabarkan surga untuk dia. Jadi ketika kau katakan Tuhanmu adalah Allah dan kau istiqomah, pasti kau masuk surga. Gak perlu kamu hafal-hafal jalan gitu loh, tapi cara sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Gambaran lain, sebutan lain dari surga itu adalah rahmat. Untuk kau dapatkan rahmat dari Allah, kau ikuti Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Adzab 21. Kalau Nabi sholat, diajarkan Nabi kau sholat 5 waktu, sholat kau. Diajarkan Nabi kau puasa di bulan Ramadan, puasa kau. Diajarkan Nabi kau untuk berzakat, berzakat kau. Disampaikan Nabi untuk kau berhaji, berhaji kau. Gitu loh. Makanya Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi akhir zaman untuk seluruh umat manusia. Hanya saja kalian dustakan dia. Kau ikuti Nabi, pasti kau masuk surga. Karena apa? Surah Al-Adzab 21, kau akan diberikan rahmat. Apa rahmat? Di mana rahmat ini sebutan lain daripada jannah, surga yang dijanjikan Allah kepadamu, gitu loh. Ini Nabi musolat kau jingkrak-jingkrak. Nabi musolat kau joget-joget. Nabi mu sujud kau parboy. Nabi mu puasa kau makan suka-sukamu. Begitu Dinda ya. Dalam umat Islam itu tidak ada pakai jalan-jalan menuju surga, itu nggak ada. Nggak ada. Repot kali kau menghafal-hafal jalan, nggak ada. Jangankan jalan menuju surga ya, jalan menuju kematiannya Yesus aja, Yesus nggak tahu dengan jalan apa dia mati. Kalau memang dia tahu, tak perlu ada kerisauan dalam hati dia sebagaimana yang tertulis dalam kitab Matius 26 yang kita bacakan tadi. Kompong kali pakai jalan. Oke, kita naikkan lagi yang lain. Eta. Ini lagi, jangan ikuti yang mati kekal, ikutilah yang hidup kekal. Satu-satunya Yesus, ngarang. Nggak ada datangnya itu, ngarang tuh. Eta, selamat bergabung Eta. Ya, selamat bergabung. Islam Kristen, Dinda. Ya, Kristen lah bang. Oke, mau diskusi Dinda ke abangnya? Ya, boleh. Udah bisa on cam ya? Nah, Dinda udah bisa on cam. Silakan on cam dan bertanya kepada kita. Kita saling adu argumentasi Dinda. Gimana? Ya, judulnya apa ini? Judulnya Tuhan Oten takut meninggal. Kenapa dia takut meninggal? Loh, itu PR-mu. Dia takut kok. Kau yang harus menjawab. Iya, Tuhan Yesus itu tidak takut meninggal. Dia tidak takut meninggal. Dia itu datang menjelma sebagai manusia. Jadi kemanusiaannya itu yang membuat dia takut. Itu Tuhan itu dia menjelma sebagai manusia, bisa ketawa, bisa takut, bisa bermain. Itu kan dia menjelma sebagai manusia. Tapi sebagai Tuhan, dia sudah tahu bahwa dia akan datang untuk menebus dosa umat manusia. Begitu Pak.
Berarti Anda akui ya, dalam Matius 26 nomor 39, Yesus itu takut hendak meninggal, betul? Iya, Oke, jadi sekarang kemanusiaannya itu dia takut, tapi dia sudah tahu bahwa dia akan menembus dosa manusia, dan itu Ya, sudah diutus oleh Tuhan, sudah diutus Allah Bapa di sorga, seperti itu. Manusiaannya kan dia takut nih, oke? Ya kan? Oke, maka muncul pertanyaan, ketika kemanusiaannya ini ketakutan, apakah kemanusiaannya ini tahu kalau dia sebenarnya Tuhan? Iya, kemanusiaannya itu dia tahu bahwa dia sebenarnya Tuhan. Cuman Tuhan Allah Bapa di sorga mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk datang ke dunia menebus dosa manusia. Itu namanya ketritunggalan. Tahu nggak? Ya. Di mana datanya itu, Dinda? Bapak Ya di sorga lah. Ya dia di sorga lah, di Allah Bapa. Masa dibawa di kuburan? Datanya di mana datanya itu tertulis? Ya ada di Alkitab datanya. Di Alkitab apa? Gini Bang, kalau Abang mau diskusi jangan diskusi yang oten-oten. Coba diskusi sama Edis TV. Pasti Abang kiur. Coba diskusi sama Edis TV. Abang baru tunjukkan datanya ya. Iya, kalau Abang diskusi sama Edis TV pasti Abang kalah lah. Ya, kita butuh, saya buktikan ini. Ya makanya Abang itu semua ada dalilnya Bang. Iya, ini. Bang itu semua ada dalilnya Bang. Ini ya, ini data pertama. Ini lihat nih. Ini data pertama nih. Jangan cuma lihatkan itu, yang lain itu kan sebagian daripada diskusi. Itu kan diskusi yang lainnya dengan Bang. Edis TV. Tadi suruh diskusi sama Edis TV. Itu kan sebagian diskusinya. Dengan Edis TV itu Edis menjawab itu belum pernah saya. Bertanya Edis menjawab belum pernah juga. Coba lah diskusi sama Edis TV. Ini yang kedua, dia tik saya ini yang kedua, dia tik saya. Dia kick saya ya. Sekarang itu Bang banyak video yang kurang bagus, banyak video yang itu bukan video dibuat orang Bang, itu rekaman Bang Faruk sendiri, dia yang berdebat tuh, dia yang diskusi tuh. Banyak video yang direkayasa, jadi kalau di Abang boleh cari videonya Bang, di YouTube ada nih. Di YouTube ada Bang, banyak, lengkapnya ada di YouTube. Nah, diturunkannya. Ini ketiga nih. Ini silakan kamu saksikan video lengkapnya ya di YouTubeku, The Real Faruk Syanipar 44. Dia kabur. Di Real Faruk Syanipar 44. Detik-detik si Edis kabur dari komal saya. Bang Eta kenal Edis berapa lama Bang? Saya kenal Edis sudah hampir 8 tahun, 9 tahun kalau nggak salah diskusi dengan dia Bang. Tidak satu kali pun Edis pernah menjawab pertanyaan. Jadi kalau Abang bilang tadi pasti punya jawaban, nggak ada Bang. Dia bahkan tidak menuankan Yesus itu sudah dari zaman dulu. Ya, jadi ini rekamnya, ingat teman-teman, bagi hamba-hambanya Edis, DM Edis, tanya sama Edis, kapan dia bisa naikkan saya di komalnya? Dia nggak usah takut ditanya, nggak usah takut ditanya. Saya nggak akan tanya. Silakan dia bertanya ke saya, tapi tolong kasih saya kesempatan untuk menjawab. Biasanya kalau dia nanya aku, dia nggak kasih aku kesempatan menjawab. DM Edis kalau kemari nggak mungkin Edis berani, nggak mungkin. Nggak akan mungkin, karena dia tahu nggak akan bisa mensabotase saya melalui mute dan yang lain-lainnya gitu loh. Aku yang datang ke komal dia kapan? Nggak akan kutanya dia, karena aku tahu dia nggak bisa ditanya, takut dia ditanya. Tanya aku saja, sejam, 2 jam, 3 jam, 5 jam, silahkan tanya aku saja. Tapi izinkan aku menjawab gitu loh melalui narasiku.
Bisa aku jamin, ketika diskusinya satu arah pun, dia nanya kepada aku tentang iman Islam, aku memberikan jawaban yang membuat kalian menggenggam jantung kalian. Ya, organ. Sakit kali hati kalian dengar jawabanku, sakit kali. Sakit kali hati kalian kalau mendengar jawaban. Gak perlu aku bertanya sama dia. Aku bisa menghadirkan sendiri ya sebuah narasi di mana narasi ini menggiring si Edi sendiri ke dalam apa? Ke dalam bobroknya iman dia. Dan dia kita mengatakan, aku tidak akan bertanya, tapi izinkan ketika aku ditanya, izinkan aku menjawab. Wallahi aku tidak akan bertanya sama Edis, tapi naikkan aku ke komalnya. Silahkan dia yang bertanya, tapi izinkan aku menjawab, jangan di mute. Izinkan aku bernarasi. Lalu kalian dengarkan narasiku. Sakit kali waksa. Gitu ya, Dinda Etaya. Sampai ke nama Edisnya. Makanya kalian coba pakai pikiran kalian ya teman-teman ya. Coba pakai ya. Kan sebuah pertanyaan besar itu kan. Kenapa ya Edis ini gak pernah naik ke Komal Faruk? Ke Komal yang lainnya datang dia, tapi Komal Faruk gak mau datang dia. Kan sebuah pertanyaan besar itu. Sementara si Faruk berani kali dia datang Komal Edis. Bahkan Edis gak berani untuk menaikkan dia, memberikan dia kesempatan bernarasi pun dia gak berani. Gitu loh. Itu pertanyaan anak kalian. Iya kan? Iya, edisi mutar-mutar namanya itu. Rekam ya, rekam. Ini saya apain lagi teman-teman? Ini rekam bikin VT kalian. Saya tantang Edis, naikkan saya di komalnya. Sampai di komalnya saya tidak akan bertanya. Silakan dia bertanya sepuasnya tentang iman Islam ke saya. Tapi dengan satu ketentuan, ketika dia bertanya, izinkan aku menjawab. Jangan di mute, apalagi di kick. Bikin VT teman-teman, sampaikan sama Edis. Kalau Edis nggak berani, sebaiknya rungkatkan ajalah komalnya. Kasihan, sayang, puluhan ribu domba yang anda tipu-tipu di situ. Ku tambahi tantangannya Bang Faruk, ku tambahi tantangannya. Kalau mau di offline, tiketnya kami tanggung. Dan dijamin tidak ditangkap. Dijamin tidak ditangkap. Kalau offline nggak akan mungkin berani dia. Ya, ulangi lagi ya. Rekam teman-teman, bikin VT kalian. Saya Bang Faruk Syanipar yang pernah 27 tahun Kristen menantang Edis berdiskusi di komalnya. Kalau di komalku mungkin dia nggak berani. Di komalnya, naikkan saya di komalnya. Saya tidak akan mempertanyakan dia tentang imannya. Silakan dia bertanya ke saya tentang iman saya, tapi dengan ketentuan berikan aku kesempatan untuk menjawab. Jangan di mute, jangan di kick. Bertanya dia sepuasnya. Saya nggak akan tanya dia dengan imannya. Saya tunggu tanggapan dari Edis berupa VT atau DM ke saya. Kapan waktunya saya akan datang ke komalnya, tapi pastikan saya naik di komalnya. Gitu ya. Kamu nggak akan mampu loh. Aku nggak tanya iman dia. Aku nggak tanya iman dia. Silakan dia bertanya ke aku. Imanku ditanya karena dia memang nggak bisa ditanya imannya. Nggak boleh. Boleh, tapi bisa ku jamin teman-teman, ketika dia berikan aku kesempatan bernarasi 3 menit aja, goyang iman Oten, goyang satu arah, ya kan? Diskusinya satu arah. Aku serang, tapi kasih aku kesempatan untuk menjawab 3 menit aja, goyang iman kan, wah, kok jadi kayak gini jawaban si Faruk ini. Sakit. Tunggu ya informasinya teman-teman ya, tolonglah DM ya, DM Edisnya. Naikkanlah si Faruk bilang. Kalau datang ke komalku, aku jamin dia akan berani tuh. Oke, kita naikkan Ucil. Ini kayaknya Oten ini Bang Ucil nih. Oke, Ucil, selamat bergabung Ucil. Halo, selamat siang. Ya, Islam Kristen.
Oten. Oke, diskusi kita Dinda. Iya. Oke. Karena kamu tidak bisa on cam, ya. Sekarang gini aja lah. Jangan nanti aku memberikan materi sama materi itu nanti beberapa kali sama kamu sulit untuk diajak berdiskusi. Gini aja. Materi yang ditanyakan sederhana saja sama kamu. Ya. Tidak kau sebutkan satu alasan tadi. Aduh, ribut kan kecil. Jangan di tempat yang ribut lah, Ocil, noise. Aman. Ini aman. Di mute dulu Cil biar bisa kau dengar apa yang Ocil ya, noise Dinda, ribut. Gak enak diskusinya kayak gitu, ribut. Yang lain yang kita naikkan ya ada Hakim 9100. Oke, kembali lagi nih. Halo, Hakim. Halo Hakim. Oke, ada Malik di sini teman-teman, saudara kita dari Suriah yang mau berbagi kepada Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau berbagi kepada Malik, silakan teman-teman. Kita kasih waktu beliau sampai dengan asar, sampai dengan ba'da zuhur. Jadi Malik ini saudara kita dari Suriah, ya. Beliau ini ya mengungsi di camp-camp ya, di camp Suriah. Caindro. Ya, jadi beliau juga ada mengasuh beberapa anak yatim di camp itu. Ya, belum tahu pasti anak itu yatim atau tidak karena anak itu dia temukan di tempat terjadinya peperangan di Suriah itu. Ya, jadi sekedar informasi buat teman-teman, 1 koin yang kalian berikan kepada dia itu bisa buat dia membeli 3 potong roti. 3 potong roti buat dia, istri, anak-anaknya dan saudara-saudara yang di camp itu. 4 koin itu bisa membeli 1 kotak susu untuk anak-anak yang ada di tempat itu. Ya, kita kemarin sudah pernah ngobrol sama beliau tentang kondisi di sana. Ini Malik ini masih muda teman-teman, usianya paling 30-an. Pernah kita tanyakan ke beliau, nampaknya aja beliau itu sudah tua seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin berbagi, kita tunggu, kita izinkan Maliknya di sini sampai dengan ba'da zuhur. Oke, baru kita naikkan ya adik-adik oten yang lainnya. Berarti mereka nikah muda ya, bisa jadi Kak Bang SMD, bisa jadi Bang SMD, bisa jadi Bang. Oke, Maci RW, selamat bergabung Maci RW. Syukran Bang Riki, barakallahu fikum. Maci RW, Oke, assalamualaikum Kakak Eva Koto. Kak Eva Koto, cair bro. Masya Allah, syukran abang-abangku, saudara-saudaraku seiman sakidah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair yang sudah berbagi kepada Akhi Malik ya. Masiloma, selamat bergabung Masiloma. Bang Syaf, barakallahu fikum. Bang Komputer, Masya Allah. Lama gak nampak ini Bang Komputer. Masiloma, selamat bergabung. Halo. Pudin Munti. Selamat bergabung Pudin Munti. Ya Bang, salah pencet Bang. Ya Bang, siap.
Ya, jadi teman-teman ya, sekedar informasi, ada beberapa memang dari saudara muslim kita ya kepengen membantu si Malik ini ya dengan meminta norengnya, tapi beliau tidak punya noreng. Beliau ini nggak punya noreng ya untuk kita kirim ke beliau. Jadi jalan satu-satunya ini memang melalui koin, karena meskipun rugi kita kasih koin kan banyak potongannya, tapi itu jalan satu-satunya. Dimana nanti koin yang dia dapat ini dibawa dia ke Moni Cengger. Di Moni Cengger itulah nanti dia tukarkan koin ini tadi menjadi uang buat dia. Lalu dia belanjakan untuk kebutuhan rumahnya, teman-teman, untuk kebutuhan hidupnya. Jangan dikasih mawar, teman-teman ya. Mawar itu hangus itu. Mawar itu super untuk TikTok itu, teman-teman, bukan untuk beliau. Digantikan aja dengan yang lainnya, kopi, yang satu koin juga, tapi jangan mawar. Bang Maka, barakallahu fikum. Uang jauh. User 800, selamat bergabung user 800. User. Halo user. Oke. Motivation, selamat bergabung Motivation. Halo, Motivation. Ya, turun ya. Kita naikkan lagi yang lainnya. Nggak ada yang nanya-nanya madu kalian, teman-teman. Nggak ada yang nanya-nanya madu. Ketika di dagangan ini, teman-teman, udah seminggu lebih. Sebotol pun, belum ada yang laku sebotol. Mayang, selamat bergabung Mayang. Madu baik loh untuk kesehatan, teman-teman. Ya. Oke, Upit Bunda, selamat bergabung Upit Bunda. Upit Bunda, dikacangin awak bahas madu bah. Surya Z, selamat bergabung Surya Z. Halo Surya Z. Ya, kali ini jual madunya teman-teman untuk bantu-bantu beli paket internet lah. Paket internet sekarang mahal kali, teman-teman. 50 GB 90.000. Untuk saya 50 GB itu 5 hari putus itu, selesai habis itu. Ya kan, 2 HP berarti 50 GB lagi. Hampir 200.000 satu minggu. Belum lagi HP yang ketiga. Besar biaya untuk paket internet ini, teman-teman. Oleh karena itu bantu-bantulah beli madu. Jadi aku bisa dapat keuntungan dari beli madunya kalian. Ya, aku bisa beli paket internet gitu. Kalian dapat manfaat dari madunya, ya. Kalian dapat manfaat dari madunya. Saya dapat manfaat dari untungnya. Bang Rio, barakallahu fikum, Kakarian. Kita naikkan satu-satu ya. Oh, ini ada yang tapping di bawah ya, 180.000 per botol bang. 180. Oh, ada lagi tapping di bawah nanya, ongkir bayar di tempat bang. Oh, ada lagi tapping di bawah nanya, berapa banyak madunya? 650 ml per botol bang, 650. Ada tapping di bawah lagi nih. Oh, iya madu lebah bang, madu lebah. Oke, opaku, saya bergabung opaku. Opaku. Waalaikumsalam. Opaku. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Opa. Islam. Ya, silakan Bang. Ada yang sampaikan Bang, silakan Bangku. Mau tanya aja nih Bang. Apa itu? Abang kan 27 tahun di Kristen. Iya. Membuat abang putar haluan ke Islam. Beri bosku. Iya, ada pernyataan itu dalam 5 video di channel YouTube itu Bang. Beril Faruk Syanipar 44. Syair bro.
Ada di situ, coba tengok di YouTube-ku Bang. Lebih jelas lagi apa penjelasan Bang Faruk di situ. Kisah perjalananku sebelum hingga akhirnya aku Islam. Kalau di video itu hampir 2 jam. Bapak saya. Bang apa? Ya, di sini hujan deras ini, bosku. Ya, siap. Tonton aja YouTube-ku Bang ya, dari Faruk Syani 444. Iya, bosku. Sehat selalu ya. Siap, Bang apa? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bosku. Sebenarnya finishing dari kisah itu teman-teman ada satu video lagi. Cuman satu videonya lagi itu mengundang apa? Mengundang air mata kalau diceritakan. Belum siap aku untuk menceritakannya. Aku nggak cocok nanti di video nangis aku. Nggak cocok. Aku yakin mentalku udah siap menceritakannya gitu loh. Tak perlu ada air mata, nanti aku ceritakan biar enak menceritakannya gitu loh. Karena memang kisahku ini teman-teman, gimana ya? Banyak menguras akal di situ gitu loh. Sampai ya hampir ngomor lah. Karena mengkaji-kaji semua itu hampir ngomor kurasa. Oke Rado, selamat bergabung Rado. Halo Rado. Oke, kita naikkan lagi yang lain. Kok pada takut lagi adik Oten nih. Silakan teman-teman ya, yang mau berbagi kepada Malik silakan. Yang mau beli madu Bang Faruk pun silakan. Cair bro. Kita naikkan lagi ya, ini ya. Coba mungkin Bang Faruk lebih seru lagi kalau kisah masuk dalam dunia perdebatan yang di TikTok nih, lebih seru lagi kisahnya tuh. Kayak yang itu dia Aku mati lampu jadi pakai kota. Berarti baru beli kuota kok itu? Ya tadi turun lagi. Apa kartumu beli? Apa kartumu kau beli? Aku Telkomsel dari 363. Ini aja perangkat yang live ini teman-teman. Ini hotspot ini. Hotspot dengan handphone yang ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Perangkat yang ini paketnya habis sebenarnya. Jadi hotspot pakai ini dulu lah. Sore nanti lah baru beli paketnya. Waalaikumsalam. Silakan Bang Azmi. Ya, saya dari Sabah Bang. Dari mana? Dari Sabah. Sabah di mana Bang? Malaysia. Oh Malaysia, Masya Allah. Di sana PKI atau warga negara asli Malaysia Bang? Di sini. Oh negara asli. Warga negara asli Malaysia? Iya Bang. Oh tapi bahasanya nggak Melayu ya? Kami kan orang Sabah. Oh gitu. Silakan Bang Azri, ada yang disampaikan abangku, silakan. Di bawah ada Bang Dio. Kena Bennett dia, nggak bisa naik. Bikin akun baru lah. Silakan Bang Azri. Ada yang mau disampaikan Bang Azri? Halo. Ya silakan, dengar kita Bang. Bang Azri. Oke, EN Firmanto, selamat bergabung EN. Ada yang beres nih. Saripanum. Panum muslim nggak?
Saripanum, mic-nya terbuka Kak, nanti terdengar di komen. Saripanum. Assalamualaikum. Nah itu Bang Dio bisa naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti akun aku bang. Baru aja sembuh dari Bennett lagi. Kenapa tadi yang live tadi kena Bennett kan? Iya, yang live tadi kena Bennett gara-gara si Orton Longmore itulah. Ya Bang Riki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Farouk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Riki, silakan. Insyaallah. Ini cuma ucapan aja Bang Farouk ya. Semangat terus Bang Farouk. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah, Dinda tetap dukung. Masya Allah, Bawah. Berkah barokah semuanya. Mana Bang? Riki ini naik mau nanya nomor WA aku biar ngisi paket gue rupanya. Aduh udahlah. Enggak menanyakan nomor WA Bang Farouk, tapi dari tadi enggak dibalas-balas. Oh, HP-nya nanti Bang. Balas Pak Farouk. Mana tahu dia minta nomor WA aku cepet balas. Balas Pak Farouk. Nanti lah, tunggu selesai tunggu rungkat nanti. Dibalas DM-nya. Nggak bisa Bang dibuka DM-nya. Siap. Tunggu selesai. Makasih semuanya. Berkah barokah, semangat semuanya. Iya, Masya Allah. Syukran Abang. Dukungannya Bang Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Ustadz Dio mau ngobrol-ngobrol dulu sama Akhi Malik bagaimana perkembangan di sana sampai kapan mereka ini di camp-camp pengungsian itu. Ya, Assalamualaikum Akhi Malik. Bun, كيف حالكم؟ السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله طيبين وعليكم بخير. ما شاء الله. رجعتم إلى البيت ولا ما زلتم في المخيم؟ والله ما زلنا في المخيم يا أخي. بقي كم شهر؟ والله لا أعرف إعادة الأعمار لا أعرف إنهم بطيئون جدا. طيب. لم يصل. Masya Allah, syukron Bang Iki. Ini katanya Bang Farouk baik saja. Terus katanya kamu sudah pulang ke rumah belum katanya. Terus kapan pulang ke rumahnya? Berapa bulan lagi? Kata dia nggak tahu ini. Kami pun nggak ngerti juga. Lambat nih pembangunannya katanya. Jadi ininya pertumbuhan ekonominya lambat, pembangunannya lambat, jadi semua serba lambat semua. Jadi mereka pun nggak tahu juga gitu. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.